Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di presentasi kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi terkait perpajakan dengan judul Cara Mudah Paham Pajak Pertambahan Nilai. Namun tenang saja teman-teman, kelompok 2 akan menyampaikan materi ini dengan mudah dan menarik, sehingga teman-teman sekalian akan dengan mudah mengerti tentang materi kali ini. Baiklah, sebelum memulai pembahasan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Via Yusnika Suhendi dengan NIM 7213250029 dan teman saya. Nama saya Abdillah Rizky Ananta Lubis dengan NIM 721355010. Perkenalkan, nama saya Ari Ahmad Saragi, NIM 72132500025. Nama saya Artarehwilda Lumanggal dengan NIM 72112500001. Perkenalkan, nama saya Ika Fitriani Syukur dengan NIM 72132500026. Perkenalkan, nama saya Reuli Nadaenda Kataran dengan NIM 72132500005. Baiklah teman-teman sekalian, itulah sedikit perkenalan singkat dari kelompok 2. Langsung saja, mari kita membahas mengenai poin pertama dari materi kali ini, yaitu mengenai karakteristik PPN dan PPNBM yang akan dibawakan oleh teman sekelompok saya Nanta. Kepada teman sekelompok saya Nanta, saya persilahkan. Saya Abdillah Rizky Ananta Lubis. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik PPN dan PPNBM. Yang pertama itu saya akan terlebih dahulu menjelaskan karakteristik PPN. PPN memiliki 7 karakteristik, antara lain yang pertama, pajak tidak langsung. Artinya, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yakni pihak yang mengonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. Selain itu, tanggung jawab penyetoran pajaknya tidak berada di pihak yang memikul beban pajak. Yang kedua, pungutan yang sifatnya objektif. Kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh objek pajak, sehingga kondisi subjek pajak tidak diperhitungkan sama sekali. Kondisi seseorang subjek pajak, terlepas dari gender, status sosial, ataupun daya beli, semuanya sama di PPN, sehingga dikenakan besaran pungutan yang sama. Yang ketiga, multi-stage tax. Artinya, PPN dikenakan pada seluruh rantai produksi dan distribusi. Setiap barang yang menjadi objek PPN, mulai dari pabrikan ke pedagang besaran hingga ke pengecer atau retail, semuanya dikenakan PPN. Yang keempat, dihitung dengan metode indirect subtraction. Pajak yang dipungut PKP penjual tidak langsung disetorkan ke kas negara. PPN terutang yang harus dibayarkan ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang dibayarkan kepada PKP lain yang dinamakan pajak masukan dengan PPN yang dipungut dari pembelian yang dinamakan pajak keluaran. Yang kelima, pajak atas konsumsi umum dalam negeri. PPN hanya dikenakan pada konsumsi BKP dan atau JKP yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditas impor juga dikenai PPN dengan besaran sama dengan komoditas lokal. Yang keenam itu bersifat netral. Netralitas PPN dibentuk oleh 2 faktor, yakni dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa yang menganut prinsip tempat tujuan atau destination principle dalam pemungutannya. Yang terakhir yang ketujuh, yaitu tidak menimbulkan pajak berganda. Kemungkinan adanya pajak berganda dapat dihindari karena PPN hanya dipungut atas nilai tambah. Itulah karakteristik PPN. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik PPNBM. PPNBM memiliki 4 karakteristik, antara lain yang pertama, pungutan tambahan. PPNBM merupakan pungutan tambahan yang dikenakan pada barang mewah di samping PPN. Hal ini dimaksudkan agar konsumen yang membeli barang mewah yang notabene merupakan konsumen dengan daya beli tinggi memikul beban tambahan lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen berdaya beli rendah. Sebab, jika tidak dibebankan pungutan tambahan, maka tidak ada asas keadilan, karena konsumen yang daya belinya tinggi membayar persentase pajak yang sama dengan konsumen yang daya belinya rendah. Yang kedua, hanya dikenakan sebanyak 1 kali. PPNBM hanya dikenakan 1 kali, yaitu pada saat impor atau penyerahan BKP yang tergolong mewah.
yang dilakukan pabrikan yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, tidak dapat dikreditkan. Karena sasaran PPNBM adalah konsumen, maka tujuan memberi beban pajak tambahan tidak akan tercapai apabila PPNBM dapat dikreditkan karena PPNBM yang dibayar akan masuk kembali ke kas perusahaan pedagang besar. Oleh karena itu, PPNBM dibebankan sebagai biaya oleh PKP yang menyerahkan BKP pada mata rantai distribusi yang kedua, sehingga akan menjadi unsur harga jual yang diminta dari pembeli, yaitu PKP pada jalur berikutnya atau konsumen yang secara langsung pembeli dari pedagang besar. Yang terakhir yaitu yang keempat, jika diekspor, PPNBM yang dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali. Meski PPNBM tidak dikreditkan, tetapi apabila BKP yang tergolong mewah diekspor, maka PPNBM yang dibayar berkaitan dengan perolehan BKP yang tergolong mewah yang berhubungan langsung dengan BKP dan diajukan permohonan restitusi. Itulah karakteristik PPNBM. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Rehulina. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai mekanisme pajak pertambahan nilai. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai mekanisme pajak pertambahan nilai. Yang pertama, PKP atau pengusaha kena pajak wajib memungut pajak pertambahan nilai dari pembeli atau penerima barang atau jasa kena pajak sebesar 10% dari harga jual. Hal yang kedua, pajak pertambahan nilai yang tercantum dalam faktur pajak sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, pada waktu pengusaha kena pajak melakukan pembelian ataupun perolehan barang atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak pertambahan nilai, maka merupakan pajak masukan yang dibayar di muka. Yang keempat, untuk setiap masa pajak yaitu setiap bulan, apabila jumlah pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara. Yang kelima, pengusaha kena pajak wajib menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai setiap bulan kepada kantor pelayanan pajak atau KPP. Baik, pembahasan selanjutnya faktur pajak. Faktur pajak didefinisikan sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan penyerahan jasa kena pajak atau JKP baik atas PPN maupun PPNBM. Jenis-jenis faktur pajak yang diterbitkan, yang pertama faktur pajak masukan, yang kedua faktur pajak keluaran, ketiga faktur pajak pengganti, yang keempat faktur pajak gabungan, yang kelima faktur pajak digunggung, yang keenam faktur pajak cacat, yang ketujuh faktur pajak batal. Selanjutnya, fungsi faktur pajak berfungsi sebagai bukti bahwa PKP telah melaksanakan kewajibannya untuk memungut pajak dari pihak pemberi atau pemberi BKP dan atau JKP sehingga tidak ada rongga untuk tuduhan penggelapan pajak atau manipulasi pajak. Yang selanjutnya, saat pembuatan faktur pajak, pertama, faktur pajak harus dibuat pada saat melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Kedua, faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran yang mana penerima pembayaran ini terjadi sebelum penyerahan BKP dan JKP. Ketiga, faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran termin yang mana penerimaan pembayaran ini dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Yang keempat, faktur pajak harus dibuat pada saat melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Yang kelima, faktur pajak harus dibuat pada saat yang lain sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan PPN. Sekian dari saya, terima kasih. Materi berikutnya yaitu mengenai pajak masukan dan pajak keluaran. Menurut pasal 1 angka 24 dan 25 UU PPN, pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang harus dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak atau BKP, perolehan jasa kena pajak atau JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau impor BKP.
Karakteristik dari pajak masukan yaitu apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan kepada kas negara. Sebaliknya, apabila pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka kelebihan pajak masukan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau direstitusi. Jumlah yang harus dibayarkan oleh PKP dapat berubah sesuai dengan pajak masukan yang dibayar. Berikutnya yaitu ada pajak keluaran. Menurut pasal 1 angka 24 dan 25 UU PPN, pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP, ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud, dan atau ekspor JKP. Selanjutnya yaitu ada karakteristik dari pajak keluaran. Pengenaan pajak keluaran diawali dengan penetapan tarif barang, kemudian dilanjutkan dengan pemungutan pajak oleh penjual. Batas waktu melakukan pengkreditan pajak keluaran adalah 3 bulan setelah masa pajak berakhir, sehingga PKP memiliki waktu yang leluasa untuk melakukan pengkreditan pajak. Materi selanjutnya yaitu pajak masukan yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan. Pada dasarnya, pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Namun, bagi PKP yang belum berproduksi, pajak masukan atas perolehan dan atau impor barang modal diperkenankan untuk dikreditkan, kecuali pajak masukan bagi pengeluaran untuk 1. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. 2. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. 3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. 4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. 5. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. 6. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan. 7. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. 8. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Dan 9. Perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum PKP berproduksi. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan perundang-undangan perpajakan. Apabila satu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor PKP, dan apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dalam artian, dalam suatu masa pajak dapat terjadi pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran. Kelebihan pajak masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada masa pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Wah, tidak terasa presentasi ini sudah menuju akhir ya teman-teman. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Saya harap teman-teman sekalian bisa langsung mengerti dengan pembahasan materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Teruslah menjadi orang yang mencari ilmu kapanpun dan dimanapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.